underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Wakil Ketua KPK mengusulkan pemilihan pilkada atau kepala daerah ini tidak diselenggarakan terbuka tetapi ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini memang kita itu kan selama ini kan sudah melaksanakan demokrasi yang hebat. Tapi ada juga yang ngomong demokrasinya di Indonesia itu kebablasan gitu ya. Nah, itu adalah bahwa kepala daerah itu dipilih langsung oleh rakyatnya. Jadi seolah-olah dia menjadi penguasa tunggal untuk di daerahnya. Karena dia dipilih sama rakyat. Nah, jadi dia menjadi penguasa di sana. Ya, jadi semua aturan-aturan dari pemerintah pusat itu biasanya dilakukan modifikasi yang dikatakan sesuai dengan kearifan lokal. Wah, katanya yang tahu lokal itu ya kepala daerahnya. Ya. Nah, kebetulan kemarin Wakil Ketua KPK kita Alexander Marwata memberikan satu wacana. Ya, mestinya kalau melihat situasi yang sekarang ini terjadi banyak korupsi oleh kepala daerah maupun pejabat-pejabat, itu dia mengusulkan bagaimana kalau pemilihan kepala daerah itu sekarang nggak melalui pilkada lagi, tapi ditunjuk oleh presiden, karena sebagai eksekutif, ya, di mana kepala daerah itu juga merupakan pembantu presiden untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah itu. Katanya beliau ini bisa menghemat ongkos. Iya. Karena apa kalau dilihat dari ongkos? Karena satu, pilkada itu kan pakai duit. Nah, membentuk panitianya lah, macam-macam. Dan juga orang yang kepingin jadi kepala daerah itu kan kampanye. Betul. Nah, kemarin sudah terkenal isunya kan, kalau mau jadi kepala daerah itu dana yang harus disiapkan tuh puluhan miliar rupiah. Kalau mau mencalonkan diri jadi yudikatif di pusat DPR mungkin 50 miliar. Nah, kalau mau jadi presiden atau wakil presiden mungkin ratusan miliar ya. Nah, sekarang untuk menjadi kepala daerah itu yang perlu puluhan miliar rupiah, ini kemarin dianggap sebagai biang keroknya korupsi. Ya, karena waktu kampanye untuk jadikan posisi kepala daerah itu sudah mengeluarkan banyak uang, maka kalau saya jadi kepala daerah, ya mestinya uang itu harus kembali. Nah, maka terjadilah yang korupsi tadi itu. Nah, sekarang kalau ini ditunjuk sama presiden, nah berarti kan tidak ada biaya pilkada kan? Anggaran itu bisa dipakai untuk pembangunan. Nomor dua, karena dia ditunjuk sama presiden, dia kan diawasi sama presiden. Kalau dia macam-macam, presiden tinggal nyopot. Nah, seperti sekarang ini kan karena pemilu dan pilkada itu nanti mau dijadiin satu pada tahun 2024. Maka banyak sekali pejabat kepala daerah yang diangkat. Karena untuk menggantiin kepala daerah hasil pilkada yang dulu. Nah, ini besok kita lihat. Kalau ini dari yang diangkat sebagai pejabat tadi itu ternyata kinerjanya lebih bagus. Paling sedikit korupsinya tidak ada atau lebih sedikit ya daripada yang kemarin. Itu memang patut dipertimbangkan. Ya, karena kita punya sistem pilkada ini sudah berlangsung lama. Sejak tahun 97 ya, kira-kira kan udah hampir 30 tahun nih. 20 tahun, 25 tahun. Kalau hasilnya jelek ya harus dicoba yang lain. Pola-polanya supaya bisa lebih bagus. Tapi bagaimana dengan ada yang mengatakan bahwa apakah ini bukan satu kemunduran, Om Bob? Ya, ini mesti orang yang pro demokrasi kan. Ini kemunduran demokrasi karena demokrasi yang di sini yang dianggap demokrasi itu adalah kalau segala sesuatunya hasil dari pilihan rakyat. Betul. Ya, nah sebetulnya tujuan dari demokrasi ini kan kesejahteraan rakyat, kehidupan rakyat lebih baik. Jadi demokrasi itu bukan tujuan, tapi adalah cara. Cara supaya negara itu lebih baik, negara itu lebih sejahtera, rakyatnya lebih marem atau lebih gemaripah, itu kan banyak caranya. Ya, kalau zaman dulu namanya monarki atau kerajaan, ya.
Dimana kalau sudah jadi raja, yang menjadi raja berikutnya turunannya, ya itu zaman dulu. Nah, sekarang ada yang namanya republik. Republik itu ya ada presidennya. Ya, presiden itu ada yang dipilih oleh wakil-wakilnya, seperti zaman Orde Baru dulu. Presiden kan dipilih sama MPR, DPR. Betul. Ya, anggota-anggota MPR, DPR waktu itu juga tidak dipilih oleh rakyat, tetapi ditunjuk, diangkat, ya, dalam kondisi-kondisi tertentu seperti itu. Nah, tujuannya kan memakmurkan rakyat kehidupannya bernegara ini. Cuman polanya ada yang demokrasi, ada yang bukan demokrasi. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita milih demokrasi, tetapi yang maaf terjadi kekurangan-kekurangan yang dirasakan kita sekarang ini, koruptor makin menjadi-jadi, kesenjangan kaya miskin lebih banyak. Atau kita milih yang bukan seperti itu, apapun namanya ya. Tetapi rakyat bisa lebih sejahtera. Nah, jangan-jangan usul dari Wakil Ketua KPK ini perlu dipertimbangkan. Kalau memang ternyata pakai demokrasi seperti ini, pilihan-pilihan seperti ini yang konon juga banyak money politik kan, ini menghasilkan sesuatu yang nggak beres. Kenapa tidak coba cara yang lain? Ya, bisa juga, oke, daerah tertentu modelnya begini, daerah lain modelnya begini, percobaan. Mana yang baik, besok baru diterapkan secara nasional. Itu ya memang harus menjadi wacana ya. Jadi jangan kalau ada ide sesuatu yang beda dengan yang selama ini ada, langsung dicap bahwa itu tidak baik. Nah, belum tentu ya. Jadi bahasa Jawanya itu ya ngono ya ngono Mas, ning ojo ngono ya. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.